Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Aditya. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang stiker. Tapi sebelumnya bumper dulu. Nah, gimana? Penasaran bukan? Sebelumnya banyak yang bertanya pada saya, "Kak, mau pesan stiker. Kak, jadinya berapa banyak? Kak, kira-kira berapa lama kerjaannya?" Padahal belum ada desain ataupun belum ada ukuran yang jelas. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tentang hal-hal itu. Baiklah, kita akan mulai dari contoh-contoh produk. Nah, di samping saya sudah saya siapkan beberapa contoh produk yang sudah disiapkan sebelumnya. Baiklah, langsung saja di depan saya ini sudah saya siapkan beberapa produk yang memiliki stiker. Yang pertama kita akan bahas tentang ukuran. Baiklah, di sini ada contoh jergen kecil, di mana kita lihat dulu dari bentuk jergennya. Setelah kita melihat bentuk jergennya, kita harus menentukan di area mana stikernya akan ditempel. Yang perlu kita perhatikan, di mana ada lekukan-lekukan di area produk. Jadi kalau di sini ini ada contoh lekukan di sini. Ini lekukan. Nah, di bawahnya sini juga ada lekukan. Nah, yang ininya ada lekukan. Sehingga jika kita memberikan stiker, area yang tidak rata ini itu harus dihindari dalam pemasangan stiker. Contohnya, pada produk ini dia meletakkan stiker di antara lekukan ini dan dia maksimalkan pada lebar area yang akan ditempeli stiker. Nah, ini sudah sangat bagus. Nah, produk yang kedua seperti ini. Jadi stiker juga di sini tidak stiker tidak terkena area yang melengkung seperti di sini. Jadi area lengkungan itu dihindari. Dan ini contoh stiker yang mengitari seluruh produknya. Dari sini kita sudah mengetahui sebagaimana dia inginkan stiker. Jadi cara pengukurannya, kita mengukur dengan menggunakan mistar. Berapa lebarnya? Nah, oke, ini sekitar 5,5 kalau dari ukuran yang paling tertingginya. Kemudian panjangnya kita mengukur seluruh keliling dari produk, karena ini produk yang memutar. Bisa juga kita menggunakan kertas atau sebagainya kemudian diukur. Oke, kemudian kita ukur secara keliling. Oke, ini sekitar 17 cm. Yang berikutnya di sini ada madu TJ. Dari bentuknya kita langsung melihat bahwa di area sini itu hanya area sini saja yang mempunyai bidang yang datar, sedangkan yang lain memiliki lengkungan-lengkungan. Jadi dapat dipastikan bahwa area sini adalah area untuk dilakukan branding. Nah, jika kita sudah dapat mendapatkan ukuran yang ininya, ukuran area datarnya, kita akan masuki ke area yang
diperkecil sedikit supaya ada area yang bebas dalam pemasangan stiker. Jadi contoh seperti di sini, ini ada sekitar 4 mili yang terbuang, sedangkan di samping sini itu hanya 2 mili. Jadi ini pemasangan stikernya tidak rata, berhubung mungkin mesin atau mungkin ini juga manual, saya tidak tahu prosesnya seperti apa. Yang jelas kita harus memberikan margin untuk pemasangan stiker, tidak bisa terlalu pas karena kadang stikernya pemasangannya tidak rata atau agak miring sedikit, sehingga tidak mengakibatkan area stikernya kita keluar dari area yang akan ditempel. Nah, kalau hanya miring itu tidak masalah, tapi kalau stikernya yang keluar dari area itu gampang dicabut atau gampang rusak, karena pasti tangan rasa-rasanya ingin cabut kalau ada barang-barang seperti itu. Nah, ini produk lokal juga, ini VCO. Nah, di sini kita lihat area botolnya sekitaran tingginya sekitaran 6,5 cm dan dia membuat memutar. Jadi ini produknya dibuat memutar stikernya. Nah, di sini menampilkan kesan jernih supaya memperlihatkan area jernih. Nah, begitu juga dengan yang ini. Area stikernya di area yang datar, walaupun di sini ada lengkungan sedikit, tapi itu tidak terlalu mengganggu karena lengkungannya ini tidak langsung melengkung, sehingga masih bisa diletakkan stiker. Nah, itu pembahasan sedikit tentang ukuran, karena masih banyak teman yang tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran untuk menentukan dimensi stiker. Masih banyak yang bilang, kira-kira saya pakai ukuran berapa ya? Kira-kira ukurannya segini cukup tidak? Kadang bahannya mereka atau produknya mereka hanya dilakukan foto. Jadi seperti ini. Produknya difoto, dijepret, kemudian dikirim VWA ke saya. Sampai di saya tidak tahu itu ukurannya berapa karena hanya foto. Kita dari penglihatan itu tidak bisa juga dilakukan analisa itu ukuran berapa. Kalaupun ada skala itu tidak detail atau tidak terlalu akurat, sehingga untuk menentukan ukuran stiker itu tetap harus dibutuhkan penggaris, sebuah penggaris atau sebuah mistar. Nah, kita harus melakukan pengukuran untuk mendapatkan hasil yang jelas, karena di dalam desain, aplikasi desain itu kita harus memasukkan ukuran yang tepat sehingga hasil stiker dari pelanggan juga sesuai dengan tempat atau packagingnya. Nah, itu baru satu pembahasan tentang ukuran. Kemudian bagaimana dengan desain? Nah, jadi sebelum melakukan desain, memang itu harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap produk. Jadi contohnya ini. Kita ambil contoh untuk madu TJ ini. Nah, kita harus menentukan dulu sebagaimana besar desain stikernya. Jadi seperti ini. Jadi kalau sudah kita dapat, kita buat dulu ukuran luarnya, kemudian kita bisa lakukan desain. Kenapa desain setelah dilakukan pengukuran? Karena kalau nanti umpamanya kita sudah desain, kemudian datang ukuran stikernya yang ingin dilakukan pencetakan di area situ, biasanya itu tidak fit atau tidak pas. Kadang lebar, kadang kurang panjang. Nah, itu yang akan dihindari, bagaimana supaya produk yang didesain itu sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, sedangkan jika itu hanya didesain secara asal-asalan tanpa ada patokan ukuran yang ada, kadang kita harus tarik sampai ukuran sesuai. Kekurangannya atau masalah yang nantinya kadang gambar terkesan terlalu tinggi
atau terlalu tertarik ke samping, tidak proporsional. Nah, kalau sudah selesai ukuran, sudah selesai desain, kemudian kita pilih bahannya mau pakai bahan apa. Bahan di sini terdiri dari dua jenis bahan. Dua jenis itu, yang pertama dari bahan kertas, yang kedua dari bahan vinil atau plastik. Bahan kertas di sini ada orang memakai stiker, bahannya itu HVS. Jadi itu seperti kertas HVS pada umumnya, tetapi itu stiker. Di belakangnya itu ada perekatnya. Contoh stiker HVS itu biasanya digunakan di label undangan. Biasanya ada beberapa produk yang saya lihat orang masih memakai stiker seperti itu, walaupun sebenarnya itu tidak tepat. Paling bagus jika kita menggunakan stiker yang lain daripada stiker HVS, karena stiker HVS itu jenis kertasnya meresap tinta, sehingga detail dari produk yang ingin ditampilkan itu tidak nampak secara maksimal. Nah, untuk yang kedua, ini yang paling sering dipakai pada kelas industri UMKM. Ini kertasnya berjenis kertas kromo. Kalau dari Jawa biasanya orang bilang kertas kromo. Kalau di sekitar area Palu ada yang bilang Formica. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini kertas kromo. Di belakangnya biasanya warnanya kuning, terkesan warna kuning. Sekilas, jika kita bandingkan kromo ini dengan yang berbahan vinil atau plastik, itu tidak nampak perbedaan yang nyata jika dilihat dari cetakannya. Dari bahannya sekilas juga nampak terlihat sama, hanya saja ini terbuat dari kertas yang mengkilat. Nah, untuk kertas ini hanya bisa dicetak dengan menggunakan tinta khusus. Biasanya tinta sejenis toner atau tinta serbuk, ataupun tinta art paper. Nah, untuk dua tinta itu saja yang bisa digunakan dalam mencetak di kertas kromo ini. Pada zaman dahulu, biasanya orang masih menggunakan sablon, screen sablon, untuk melakukan cetak di stiker ini. Nah, jadi bahannya seperti ini, mengkilat. Jadi bahannya mengkilat dan daya rekatnya juga kuat. Ini jika diolah dengan bagus, tintanya ini tahan air. Yang jadi masalah, ini tidak direkomendasikan untuk penggunaan terlalu ekstrim, seperti di kulkas yang berada di dalam freezer. Untuk beberapa produk itu masih bisa, tetapi freezer seperti umpamanya pelabelan es batu itu tidak bisa, karena jika es batu pada saat terjadi pembekuan di es batunya, itu akan lengket antara es batu satu dengan yang lain, sehingga jika dilakukan proses pelepasan antara es batu itu akan tertarik dan stikernya menjadi rusak. Tapi kalau hanya untuk kayak pendingin, lemari pendingin yang biasa saja atau showcase, nah itu masih bisa digunakan produk ini. Kalau untuk pemakaian, hampir lebih sering ini pemakaiannya ke seluruh UMKM menggunakan stiker ini, baik produk minuman atau makanan, butuh yang dingin-dingin, pokoknya hampir rata-rata orang memakai stiker kromo ini. Selain dari harganya yang murah, dia juga mempunyai kualitas cetak yang sudah lumayan bagus. Jenis stiker kertas yang selanjutnya itu adalah kertas foto, stiker kertas foto. Kertas foto stiker. Ya, kertas foto stiker. Jadi biasanya kertas foto stiker ini dipakai pada
UMKM yang baru mulai melakukan usaha, yang dengan sengaja mencetak sendiri bahan stikernya. Nah, berhubung stiker kromo ini tidak bisa dicetak dengan tinta standar atau tinta original printer, sehingga opsional lain pelaku usaha UMKM yang ada di rumah biasanya mencetak dengan menggunakan stiker HVS, atau jika ingin kualitas yang lebih bagus dia harus mencetak di stiker foto. Tetapi stiker foto sini bahannya lebih mahal daripada kertas kromo. Tetapi dengan mencetak sendiri itu lebih fleksibel dalam melakukan pencetakan, mau ukuran berapapun dan kapanpun butuhnya bisa dicetak secara mandiri oleh pelaku usaha UMKM. Nah, kemudian kita beralih pada bahan yang selanjutnya, yaitu bahan vinil atau plastik. Di mana bahan vinil ini ada dua macam. Yang pertama itu berwarna putih, dan yang kedua itu berwarna transparan. Sehingga ada beberapa pelaku usaha yang membutuhkan stiker transparan dapat menggunakan vinil ini. Apa keuntungannya vinil dibandingkan stiker kromo yang biasa digunakan pada stiker seperti ini? Nah, keuntungannya vinil, dia lebih tahan kepada air, dia bisa masuk freezer, kualitas tinta lebih bagus, kemudian untuk bahan-bahan yang transparan seperti jajanan minuman itu biasanya menggunakan stiker transparan. Tapi sebelum kita menggunakan stiker transparan, kita harus memperhatikan produk apa yang kita hasilkan. Jika produk kita minuman berwarna gelap, stiker transparan itu tidak direkomendasikan pada minuman yang berwarna gelap, karena jika minumannya sudah dituang ke dalam gelas, maka itu cetakan yang tadi yang pada stiker transparan itu tidak akan terlalu nampak, sehingga brandingnya tidak akan terlalu terlihat secara jelas. Berbeda dengan stiker putih, apapun warna minumannya itu tetap bisa diperlihatkan atau tetap nampak secara jelas. Nah, stiker transparan ini cocok untuk minuman yang berwarna terang seperti warna putih, warna kuning, warna merah muda, warna hijau muda, warna biru muda, dan sebagainya. Pokoknya itu warna yang berdasarkan warna-warna yang terang, sehingga cetakan yang ada di transparan tadi itu bisa muncul atau bisa timbul secara jelas terlihat. Nah, untuk finishing biasanya kita memilih cutting atau laminasi. Jadi mau di cutting atau tidak. Jadi setelah kita melakukan pemesanan, bahannya mau di cutting tidak. Kalau di cutting itu akan seperti ini. Stikernya akan langsung dilepaskan dari bahan tanpa perlu menggunting secara manual. Cutting ini sangat berfungsi jika stiker yang kita mau itu tidak beraturan seperti ini. Tidak beraturan seperti ini, atau berbentuk bulat, atau selainnya. Nah, kalau hanya mau gunting sendiri, itu bagusnya kita membuat stiker label dengan bentuk kotak. Kemudian untuk laminasi, pilihan laminasi itu merupakan lapisan plastik pada area luar stiker. Jadi untuk stiker kromo itu biasanya dilakukan finishing laminasi untuk menghindari dari gesekan-gesekan pada air yang berlebihan, karena kertas kromo ini walaupun dia mempunyai kerapatan yang lebih kuat, namanya kertas itu akan tetap mudah rusak. Jadi kertasnya walaupun sudah menempel, kemudian kita gosok-gosok, lama-lama itu seperti jadi hancur secara sedikit-sedikit karena basah. Berbeda dengan plastik. Kalau plastik biar kita gosok, dia tidak akan rusak. Ya, kemungkinan terbesar robek, plastiknya robek.
Nah, jadi itu saja semuanya tentang stiker. Saya rasa tidak ada yang ketinggalan, tapi jika ada yang kurang dimengerti, bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan jawab juga pada komentar, atau mungkin saya akan buatkan video jika ada yang belum jelas. Saya rasa sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!